Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Peristiwa syahidnya Husain di Karbala tentu memilukan buat kita semua. Sampai hari ini umat Islam sangat berduka jika mendengar cerita tentang tragedi Karbala. Tetapi ini harus kita bahas karena di masyarakat banyak sekali berkembang cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta, sehingga ada beberapa nama sahabat itu dihina. Contohnya Yazid radhiyallahu an, ayahnya Muawiyah radhiyallahu an. Beliau tidak terlibat. Itu menurut para ulama. Mari kita bahas, dan pembahasan ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Juga dibahas oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Jika ada pihak yang bilang membahas ini akan membuat perpecahan, tentu tidak. Kalau membahas kebenaran akan membuat perpecahan, lalu bagaimana dengan diutusnya para nabi dan para rasul? Menimbulkan keributan di masyarakat. Karena menyampaikan kebenaran harus disampaikan. Jika tidak disampaikan, kasihan umat. Nanti bagaimana menghadap Allah? Sudah menjelek-jelekan sahabat karena mendapatkan ilmu yang salah. Lalu bagaimana para ulama sudah menulis dalam berbagai macam kitab tentang kebenaran yang sebenarnya, fakta yang sebenarnya. Apakah itu membuat perpecahan? Tentunya tidak. Itu untuk menyadarkan umat. Kasihan umat kalau salah. Oleh karena itu harus dibahas agar umat paham dan akan mengikuti yang benar. Kenapa kita menyampaikan yang benar malah dilarang dengan alasan menimbulkan perpecahan, sedangkan orang lain membahasnya salah malah tidak dilarang? Itu yang akan menimbulkan perpecahan umat. Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu, saat terjadinya tragedi Karbala, Yazid itu sedang ada di Damaskus, ibu kota kekhalifahan Umayyah. Dan Damaskus sekarang adalah negara Suriah. Karbala, tempat terjadinya tragedi itu, sekarang ini adalah negara Irak. Jadi sangat jauh antara Suriah ke Irak, antar negara itu. Yang diperkirakan jaraknya sekitar 1000 kilometer. Jika ditempuh hari ini pakai mobil saja, entah berapa hari. Apalagi saat itu pakai kuda. Sehingga sulit bagi Yazid bin Muawiyah, khalifah saat itu, untuk bisa mengontrol gubernurnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mau mengirim surat pun sangat lama, sedangkan kejadian sudah terjadi. Dan itu terjadinya peristiwa di tahun 680 Masehi. Seperti apa kondisi saat itu? Nah, mari kita bahas, ada sekitar 5 poin, dan kita percepat. Di antaranya ini adalah, yang pertama, wa kana ahlul Kufah qad katabu al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma wa arsalu ilaihi ar-rusula. Terus masih panjang. Penduduk Kufah itu menulis surat kepada Husain karena
Sewaktu Muawiyah wafat sebagai khalifah digantikan oleh Yazid, Husain ini tidak mau membaiat. Nah, melihat itu penduduk Kufah segera mengirim surat. Kata mereka, kami siap untuk membaiat Anda, untuk Anda jadi khalifah. Kata mereka. Nah, Husain sendiri segera pergi dia menuju Mekah. Menghindar dia dari baiat. Yaitu hak, tidak masalah. Apa yang terjadi berikutnya? Karena orang ini gencar mengirim surat, sampai bahkan konon di atas 500 surat yang datang kepada Husain. Husain kan jadi percaya atau tidak gitu. Maka beliau mengirim salah seorang keluarganya, namanya Muslim bin Aqil. Faba'asal Husain bin Ali Muslima bin Aqil ilal Kufah. Maka diutus saudaranya bernama Muslim bin Aqil oleh Husain menuju Kufah untuk mengecek benar nggak penduduk Kufah mau membaiat. Sesampainya di sana, Muslim bin Aqil melihat benar ternyata orang-orang Kufah bersedia membaiat Husain untuk jadi khalifah. Jumlahnya nggak kira-kira mencapai 18.000 orang. Itu kalau jadi pasukan luar biasa. Nah, peristiwa itu didengar oleh Yazid. Segera tuh Yazid. Ada yang mengabarkan, dia kirim perintah kepada gubernur baru untuk mencegah, karena khawatir terjadi huru-hara. Gubernur ini namanya Ubaidullah bin Ziyad. Dia datang ke situ, ke tempat Muslim bin Aqil kemarin mendapatkan baiat, dicari-cari tidak ketemu. Ketemunya adalah bertemu dengan temannya, maka temannya yang ditahan. Muslim bin Aqil, utusannya Husain, melihat temannya ditahan kan tentu tidak terima. Maka dia bersama orang-orang Kufah yang tadi jumlahnya sangat banyak, datang mengepung daerah situ. Oleh gubernur Kufah yang merasa terkepung, diancam. Aku bisa mengirimkan bala bantuan dari luar kota Kufah, segera datang ke sini. Jumlahnya tidak kira-kira. Mendengar seperti itu, pendukung Muslim bin Aqil yang orang-orang Kufah tadi yang katanya membaiat, timbul pengecutnya. Mereka pergi, mereka lari. Dijelaskan, fatafarraqan nas an Muslim bin Aqil. Orang-orang meninggalkan Muslim bin Aqil hatta lam yabqa, sehingga tidak tersisa ma'ahu bersama Muslim bin Aqil itu ahadun, tidak ada satupun. Jadi Muslim bin Aqil ujung-ujungnya sendirian. Ditangkaplah dia dan dibunuhlah dia. Dia minta izin sebelumnya, diizinkan oleh gubernur untuk mengirim surat kepada Husain di Mekah. Persoalannya, Husain sudah berangkat. Wa kana al-Husain bin Ali qad kharaja, sudah keluar min Makkah, dari Mekah menuju kemana? Ke Kufah. Apa yang terjadi? Sahabat berbondong-bondong mencegah Husain radhiyallahu an. Mereka bilang, kami mencintai Ahlul Bait. Kami tidak ingin Anda celaka seperti ayah Anda dibohongi oleh penduduk Kufah. Sama ternyata. Dan mereka mengakunya pendukung Ahlul Bait orang Kufah itu. Ujung-ujungnya meninggalkan. Bahkan sahabat-sahabat utama sampai turun, sampai megangin begitu. Tapi Husain tidak bisa dicegah. Sayyidina Husain tetap datang dan diketahui oleh gubernur, dikepung. Disitulah Husain baru menyadari ternyata beliau tertipu. Beliau ingin kembali, mengajukan syarat untuk bisa kembali. Tapi keluarganya Muslim bin Aqil meminta, keluarga sahabatnya juga yang tadi terbunuh, sahabatnya Muslim bin Aqil meminta
supaya Husain menuntut balas atas kematian dua orang tadi. Husain tanggung jawab. Jadi dia nggak kembali, dia ingin menuntut bagaimana itu keadilan. Akhirnya beliau berjalan sampailah di Karbala. Dan di Karbala inilah tragedi terjadi. Sangat memilukan. Banyak hal di masyarakat yang tidak sesuai. Seperti katanya kepala Sayyidina Husain diarak-arak, lalu keluarganya dipermalukan. Tidak sesuai fakta. Nanti insya Allah kita akan bahas di video yang kedua. Ini selintas sedikit tentang kronologis syahidnya Husain. Semoga ini bermanfaat dan bisa menyadarkan kita untuk bisa bersikap hati-hati. Kita tidak boleh ikut campur urusan para sahabat. Apalagi yang terjadi, yang dilakukan oleh orang-orang memperingati kematian Husain dengan melukai diri, itu dilarang. Itu dilarang oleh Rasul. Tidak boleh melukai badan, itu tidak boleh. Ingat, orang yang meninggal dunia tidak boleh diratapi. Diratapi aja tidak boleh. Apalagi sampai melukai badan. Itu dilarang keras oleh Nabi. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mencintai Husain. Padahal itu cara yang tidak benar. Hati-hati kita. Ini perlu disampaikan agar umat menjadi selamat, bukan memperpecah belah. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kehilapan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.